Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham, yaitu saham Pegas atau Pertamina Gas Negara. Jadi jangan beli saham Pegas ya, kalau Anda tidak percaya dengan manajemennya. Jangan beli saham Pegas kalau Anda tidak percaya dengan laporan keuangannya dan juga prospek kedepannya. Dan kemudian yang terakhir, yang paling penting mengenai price action-nya secara teknikalnya. Jangan beli saham Pegas kalau Anda tidak percaya bakalan bisa breakout ke atas 2000 ya. Karena saat ini susah banget breakout ke atas 2000. Dari sebelumnya tahun 2020 awal ya, dia mulai jatuh, turun di bayar 2100. Setelah itu dia nggak berhasil naik ke atas 2000 ya untuk saham Pegas ya. Jadi kalau Anda tidak percaya bakalan bisa breakout ke atas 2000, jangan beli saham Pegas ya. Itu saya ambil dari sisi reverse psychology ya. Tapi kita lihat apakah memang benar kalau manajemennya itu kurang bagus, atau laporan keuangannya kurang bagus, atau memang dia nggak mungkin breakout ya. Nanti kita akan bahas di video ini. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk manajemennya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini adalah board of commissioner-nya yang terakhir yang saya ambil ya dari materi perusahaan ini, dari slide-nya, bisnis presentasinya untuk 3 months 2022 ya. Jadi board of commissioner-nya kalau kita perhatikan di sini ya, di sini ada 5 orang yang ganteng ya dan 1 orang yang cantik ya. Jadi kalau kita lihat dari sekedar biografi singkatnya ya mengenai kompetensinya, saya rasa sih nggak perlu diragukan lagi ya. Mereka adalah orang-orang yang cukup kompeten lah seperti itu ya, cukup berpengalaman seperti itu ya. Itu mengenai board of commissioner-nya. Kemudian kalau kita lihat board of director-nya, ini laki-laki semua ya, ganteng-ganteng semua. Ya menurut saya sih memang mereka lumayan kompeten juga ya. Mereka ada dapat master degree ya semuanya ya, seperti itu ya. Hanya satu aja di bidang bisnis support yang belum master degree ya. Dan ada 2 ya di sini ya. Sama yang Director of Finance dan Risk Management ya. Yang lainnya master degree semua ya. Jadi harusnya sih orang-orang yang kompeten di bidangnya. Nah, apakah kedepannya bakalan bagus ya? Kita lihat ya mengenai laporan keuangannya. Tapi sebelum itu kita mundur ke belakang ya. Kita lihat dulu sebelum dia merger atau akuisisi Pertagas ya, Pertamina Gas ya. Tahun 2013 waktu masih perusahaan gas negara ya. Jadi kita lihat laporan keuangannya di sini, pendapatan netonya dia selalu dalam US dollar ya. Biasanya seperti itu ya. Dan itu kalau kita perhatikan 2013 memang termasuk masa kejayaannya ya, dia naik banyak ya pendapatan netonya 3 miliar di sini ya. Dari sebelumnya hanya 2,5, sebelumnya lagi 2011 2,2 miliar ya. Kemudian dari rasio laba bersihnya dia juga lumayan bagus ya seperti itu ya. Ini rasio laba terhadap jumlah aset, rasio laba terhadap jumlah ekuitas cukup menarik ya, sebelumnya seperti itu ya. Itu tahun 2013 masih perusahaan gas negara ya, PGN ya. Kemudian kita lihat perkembangan berikutnya. 2015 pendapatan netonya kurang lebih masih sama lah ya, 3 miliaran ya. Nah kalau kita lihat laba bersihnya, ini sudah terlihat turun drastis ya dari 2014 ke 2015 laba bersihnya seperti itu ya. Dan memang saya nggak bahas detail mengenai faktor apa penyebabnya, ini banyak banget ya. Salah satunya adalah penurunan nilai properti minyak dan gas, dan juga kalau kita perhatikan di sini adalah beban keuangan ya dan lain-lain ya. Kemudian saya juga nggak jelas ini mengenai kerugian penurunan nilai goodwill-nya ya seperti itu ya. Tapi yang kita lihat di sini nyatanya memang postur laporan keuangannya dia ruginya lumayan drastis ya dari 2014 ke 2015. Nah itu sebelumnya. Nah kita lihat transisinya. Jadi pada tanggal 28 Desember 2018 resmi ya, Pegas itu akuisisi Pertagas ya, Pertamina punya ya gas ya. Jadi dia sudah akuisisi jadi satu, namanya sekarang Pertamina Gas Negara namanya seperti itu ya. Nah kalau kita lihat pendapatannya ini 3,8 miliar ya, beda jauh ya dengan tahun sebelumnya. Maksud saya dengan tahun-tahun sebelumnya waktu 2000 yang saya bahas tadi ya, 2015 ya. Nah
Kalau kita lihat laba bersihnya memang nggak sebagus dulu lagi ya. Ini turun ya, waktu itu 2019 dia laba bersihnya turunnya lumayan drastis ya, seperti itu ya. Ini hanya sekitar, ini dalam US dollar ya, jadi disajikan dalam US dollar. Dan kalau kita lihat di sini US dollar labanya di sini turun drastis ya, 112,9 juta ya, seperti itu ya, dari sebelumnya 364 juta. Nah kalau kita lihat ini tahun 2019, jadi dia lesu banget. Nah bagaimana yang terakhir 2021 2020, pendapatannya juga nggak terlalu luar biasa sih. Kalau kita lihat, nah ini pendapatannya dalam US dollar ya, ini 3 miliar, sebelumnya 2020 hanya 2,8 miliar. 2020 dia mencatatkan kerugian ya, ruginya 215 juta US dollar ya, seperti itu ya. Dan tahun 2021 dia laba 364 US dollar, seperti itu ya. Ya saya nggak bahas detail di sini. Kalau kita lihat kerugiannya lebih karena ke sengketa pajak ya di sini ya. Kalau kita lihat, sebentar saya zoomkan ke ini ya. Sebelumnya ini sengketa pajak di sini ya. Jadi gara-gara ini dia rugi banyak ya. Mungkin aja seperti itu ya. Kalau kita perhatikan di sini juga dari selisih kurs ya. Nah, ini 2021 2020. Nah, yang terakhir ini 2022 yang kuartal 1 itu kan pendapatannya dia naiknya lumayan ya, 836,9 juta US dollar. Nah kalau kita lihat dari labanya sih naiknya juga lumayan tinggi ya, seperti itu ya, dari 76,6 juta di kuartal pertama 2021, kemudian kuartal pertama 2022 ini dia naik ke 139,698 ya, seperti itu ya, 139,6 juta ya US dollar ya, seperti itu ya, itu labanya. Pendapatannya dia juga naik. Nah kira-kira kedepannya seperti apa ya, kalau kita anggap semuanya sama kondisinya ya selama kuartal 2, 3, dan 4 2022 ini ya, kurang lebih mungkin labanya sekitar 4 kalinya ini ya. Jadi kalau kita hitung, perkirakan ya, kalau semuanya kondisinya sama sampai akhir tahun ini ya, kemungkinan dia labanya mungkin sekitar, sebentar ya, 558 juta US dollar ya, seperti itu ya. Nah pendapatannya mungkin bisa sampai 4 kali lipatnya. Berarti pendapatannya, berarti kalau kita lihat kuartal pertama 836 kali 4 ya, 3 miliar ya, 3,3 miliar ya, seperti itu ya. Nah kalau kita perhatikan ya, kurang lebih keuangannya, laporannya seperti itu ya. Memang seringkali itu naik turun ya. Jadi ini bukan tipe saham yang growth investing ya, yang pertumbuhannya bagus ke depannya. Ya memang fluktuasi juga ya, seperti itu ya. Jadi memang nature bisnisnya seperti itu untuk Pegas ini. Nah itu dari sisi laporan keuangannya. Jadi menurut saya sih masih cukup menarik lah ya, seperti itu ya, sejauh ini ya. Nah kita balik ke fundamentalnya, maaf, ke analisa teknikalnya sekarang ya. Jadi saya ganti ke analisa teknikalnya. Tadi kan kita bahas mengenai manajemennya, sejauh ini kan saya tadi sudah bahas ya, lumayan menarik lah, orang-orangnya lumayan kompeten. Fundamentalnya memang fluktuasi ya, naik turun, tapi yang terakhir kuartal 1 dia pendapatannya naik lumayan, terus laba bersihnya juga lumayan ya, seperti itu ya. Pertamina Gas Negara ya, Pegas. Jadi nah kalau dari price actionnya, sebentar. Biasanya yang sering saya bahas, mungkin yang sering ikutin saya, ini grafiknya pakai yang seperti ini ya, garis-garisnya ya. Jadi bahwasannya di sini untuk Pegas ini dia sekarang masih sideways ya. Sideways-nya dia lumayan lebar. Pada saat saya bahas ini tanggal 15 September jamnya 10.48 ya, marketnya masih jalan. Jadi dia sideways-nya di 1.800 sampai dengan 2.000. Jadi dari awal saya tadi sudah bilang, jangan beli saham Pegas kalau misalnya Anda nggak percaya bakalan breakout ke atas 2.000 ya, seperti itu ya. Ya lebih baik tunggu di bawah aja kalau misalnya mau buy on weakness. Tapi kalau saya bilang di sini, ini konsolidasinya masih cukup menarik ya, masih ada peluang untuk breakout lagi. Jadi strateginya kalau yang sudah pernah sering saya bahas, itu tunggu di area buy on weakness-nya, ada 3 area di sini ya, 1745, 1640 atau 1545. Nah masalahnya kan dia sudah jauh di atasnya 1.800 ya.
Jadi kalau yang mau buy on weakness, kalau dia koreksi bisa tunggu di 1800, 1745 atau 1640. Ini yang paling bawah saya hapus ya. Yang sebelumnya saya sudah sebutkan area buy on weakness ya. Karena kalau turun lagi di bawah 1640, ya dia bisa turunnya drastis dalam ya seperti itu ya. Secara trennya MA20-nya dia mengarah ke atas. Harganya kurang lebih dia masih testing MA20-nya. Ini masih cukup menarik ya. Hari ini memang saya ada tambah lagi, ternyata dia pullback lagi ya. Ini sesi kedua belum mulai, ini masih sesi satu ya. Ya sejauh ini saya baiknya bertahap aja. Ini yang sudah pernah saya bahas, tapi di sini saya akan coba gambarkan dari segi patternnya ya seperti itu ya. Jadi ya bukan garis-garis yang sering saya bahas sebelumnya. Ini saya hapus dulu ya. Coret-coretan saya yang sebelumnya supaya lebih enak. Ini garisan biru ini tetap MA20-nya ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini memang secara trennya dia masih mengarah ke atas ya, cenderung sideways sini ya. Nah, kita coba lihat gambarkan patternnya. Nah, ini kalau saya gambarkan dari garis trendline-nya ini ya. Ini garis area dari yang bawahnya. Saya kasih warna biru. Kemudian di sini dari ujungnya ini saya tarik ya, kurang lebih ya seperti itu ya. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk gambarannya seperti ini. Jadi dia kurang lebih masih di tengah-tengahnya seperti itu ya. Jadi setelah dia naik tinggi 1800 breakout sampai hampir 2000 ya. Kemudian masih cenderung konsolidasi di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan sebelumnya di sini ini ada format formasi triangle ya seperti itu ya. Jadi ini seperti ini ya. Dia ke bawah kemudian dia breakout ke atas. Nah, breakout ke atas dia setelah breakout biasanya ciri khasnya seperti ini ya. Setelah breakout kadang-kadang dia pullback ya. Itu wajar ya. Makanya kita kalau saya sudah sering sebutkan ya, di saham itu jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya itu dia gagal breakout, bukan berarti kali ini gagal terus dia breakout lagi Anda nggak berani buy, karena asumsinya di sini ekor panjang ke atas, terus Anda takut wah ini paling turun lagi ya, ternyata dia naik tinggi ya, sampai setinggi tingginya ya. Ini saya juga waktu itu juga sudah buy juga, sudah saya lihatkan juga di grup kecil saya, lumayan ya. Saya waktu itu juga semangat banget sampai 1945 ke atas saya tambah lagi average up ya. Tapi nggak lama lagi 2 hari kemudian dia koreksi. Ya memang saya sudah pasang trailing stopnya ya. Nah, kemudian saya ada buyback juga 1860, kemudian dia naik lagi, ternyata turun lagi Pak Sunar. Ya pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Nah, yang terakhir memang saya sudah mulai buy untuk Pegas ya. Nah, di sini kenapa saya percaya dengan Pegas ya? Memang pertama kalau kita lihat di area support terdekatnya di sini 1800 lah untuk gampangannya. Selama dia masih bertahan di atasnya 1800 ya, close di atasnya, itu menurut saya masih cukup menarik ya. Jadi seperti itu ya. Memang konsolidasinya sejauh ini tetap sama ya, 1800 sama dengan 2000 ya seperti itu ya. Ini memang 2000 belum sampai ya. Ini sampai 1990. Nah, apakah masih bisa terus breakout ke atas Pak Sunar atau bakalan balik lagi ke bawah? Ya kita nggak akan pernah tahu. Tapi dari trennya di sini dia masih cukup menarik. Nah, di sini kalau saya gambarkan ini kan 2000. Kemudian kalau dari target price berikutnya ini bisa sekitar 2200-an di sini ya. Ini area kurang lebih range-nya 2000 sampai dengan 2200, ini kena resisten ya. Kemudian dia koreksi, breakout lagi. Sayangnya di sini gagal, tapi sebelumnya di sini dia berhasil breakout. Berikutnya di 2400 ya, seperti itu ya. Jadi untuk Pegas ini selama dia masih bertahan di atas 1800, dia masih ada peluang besar untuk breakout ke atas 2000 ya. Dengan target terdekatnya di 2200 dan 2400. Jadi ini range-nya untuk 2018-2019 sebelumnya ya. Nah, apakah bakalan bisa breakout? Ya, kalau dari arahnya ini masih mengarah ke atas, ya masih ada kemungkinan ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Baiknya bertahap aja ya. Kalau mau nyicil sekarang boleh aja, tapi perlu diingat stop loss-nya mungkin agak jauh ya. Bisa pakai acuan 1800 atau pakai acuan swing low yang di sini ya. Kalau dia turun di bawahnya 1785 ya lebih baik jual dulu semuanya ya, kurang lebih seperti itu. Ini gambaran simpelnya garis-garisnya ya. Kalau tadi biasanya saya sering bahas kan ribet banget banyak garis-garisnya ya, secara simpelnya sih seperti itu ya untuk Pegas ya ini ya. Nah, kalau kita lihat dari monthly-nya, bulanannya, ini kalau kita perhatikan ada format double bottom ya, tapi dia di sini
double bottomnya lebar ya, dia hampir terbentuk tapi dia gagal, pullback lagi, kemudian ini breakout ke atas berhasil. Nah ini di sini dia sudah berhasil naik ke atas 1800. Jadi selama di atas 1800 sebenarnya kedepannya sampai tahun depan untuk Pegas saya yakin sih ini masih ada potensial untuk ke 2400 ya. Jadi apakah bisa sampai balik ke masa kejayaannya dulu? Masih Pegas dulu ya. Kalau kita bilang di 6000 seperti itu ya. Memang kalau kita bicara mengenai Pegas ini boleh dikatakan dia itu fallen blue chip ya. Dia dulu ceritanya dari awal-awal kejatuhannya gara-gara mungkin disikut istilahnya ya. Disikut sama Pertagas ya. Katanya dulu Pertagas yang mau akuisisi PGN gitu ya. Ya kebalik sebenarnya sih. Karena yang paling besar kan waktu itu perusahaan gas negara ya, bukan Pertagas ya. Ya akhirnya setelah prosesnya selesai di 28 Desember 2018 ya, nggak lama lagi juga turun, cenderung konsolidasi. Kemudian laporan keuangannya mengecewakan, dia turun drop. Kemudian 2020 ya, ini kena pandemi, dia bangkit hanya sampai 1800, dia gagal lagi. Nah, kita sih jangan terlalu kaku ya, dalam arti kalau sebelumnya dia gagal turun lagi ya, belum tentu kali ini dia turun lagi di bawah 1800 ya. Kalau sudah naik jangan didoakan turun ya, gara-gara Anda belum punya sahamnya, jangan ya. Karena mungkin ada yang sudah invest dari lama, dari 1200 atau 1500 ya, sudah beli ya. Jadi dia invest mungkin untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri atau perguruan tinggi ya, atau dia untuk modal usaha, atau kalau yang masih muda-muda untuk modal nikah gitu ya, modal berkeluarga ya. Jadi kita jangan mendoakan turun ya, seperti itu ya. Kita doakan yang baik, karena pengalaman saya dari pengalaman saya dari 2013 ya, sejak saya masuk ke saham ya. Kalau sudah naik itu jangan didoakan turun, kita doakan naik. Karena kalau dia sudah naik, kita doakan turun hanya karena kita nggak punya sahamnya sebelumnya, kita mau buy murah. Ya kalau dia makin turun, ya downtrendnya makin kuat nanti ya. Makin turun lagi, makin turun lagi. Memang kalau kita bicara ya memang makin murah itu Pak Sunar. Nah murah itu ada dua di saham ya. Murah karena mungkin investor itu salah harga atau belum tahu kalau itu sahamnya bagus ya. Atau murah karena memang murahan ya. Ada sesuatu yang salah ya. Sehingga dia jatuh banget. Dia gagal untuk naik lagi ya. Ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari awal memang saya awali dengan reverse psychology lah. Jangan beli saham Pegas kalau Anda nggak percaya terhadap manajemennya. Jangan beli saham Pegas kalau Anda nggak percaya pada fundamentalnya. Jangan beli saham Pegas juga kalau Anda nggak percaya bakalan breakout ke atas 2000 ya. Jadi reverse psychology. Tapi sebaliknya kalau Anda percaya fundamentalnya sudah membaik, ya manajemennya oke lah. Ya kita kalau bicara mengenai manajemen ya nggak tahu pasti di dalamnya, karena terus terang saya mungkin kita investor ya atau trader ya, kita kan nggak kerja di Pegas ya, kecuali ada yang Pegas kerja di dalamnya ya tahu persis manajemennya seperti apa. Jadi dari laporan keuangan sih cukup menarik ya, oke lah. Dia memang naik turun, bukan saham yang growth seperti BBCA yang labanya bisa naik terus seperti itu ya, atau jarang rugi ya. BBCA kan setahu saya sih jarang rugi ya. Kebanyakan dia naik terus ya, profitnya seperti itu ya, dari tahun ke tahun. Makanya harga sahamnya itu makin mahal terus ya. Jadi di saham itu kita jangan terlalu kaku, terlalu murah, tapi jangan terlalu berpandangan nggak berani masuk karena terlalu mahal ya, seperti itu ya. Nah, kurang lebih sih cukup ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting kalau kita bicara mengenai investasi atau trading, kita harus mempunyai rencana ya. Kapan kita masuknya, kemudian kalau sudah buy itu di mana kita pasang clearing stopnya atau di mana kita pasang stop lossnya. Kalau contoh yang saya bahas ini memang fallen blue chip ya, dari tahun 2013 dulu di masa kejayaannya 6000 sampai jatuh banget ya. Sampai sekarang pun susah breakout ke atas 2000. Apakah bakalan bisa breakout? Jangan-jangan nanti breakout terus kemudian dia gagal lagi. Kita jangan terlalu kaku ya, seperti itu ya. Harusnya sih ada perbaikan karena Pegas itu PGN ya. Saya masih ingat-ingat PGN ya. Jadi padahal sudah Pertamina gas negara ya. Itu sudah mulai masuk ke rumah saya ya. Terakhir di survei dia katanya sih mau masuk pemasangan di rumah saya, tapi masih belum tahu ya kapan ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja perkembangannya semakin bagus ke depannya. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Sekian. Jangan lupa subscribe. Kalau misalnya belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kalau belum dinyalakan supaya nggak ketinggalan. Kemudian seperti biasanya saya selalu mendoakan
semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.